Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk rumus lagi untuk jurus yang ketiga dari 14 jurus humor ala Pak Darminto M. Sudarmo yang ada di buku Anatomi Lelucon di Indonesia. Jurus ketiga, kalau kemarin sebelumnya kita udah ngebahas yang namanya pertama guyon parikeno, kedua itu adalah satir, yang ketiga adalah sinisme. Nah, kalau di compare nih di antara Guyon Parikeno, satir dan sinisme, ini paling jahat nih sebenarnya. Kenapa gue bilang demikian? Kecenderungannya humor seperti ini memandang rendah pihak lain. Ya. Di humor itu ada beberapa teori dan salah satu yang paling dikenal adalah teori superioritas. Ketika kita menempatkan posisi kita di atas dan memandang orang rendah semuanya nggak ada bagusnya. Ya. Tapi bedanya kalau di superioritas memang tujuannya lebih kepada humor. Tapi ini tujuannya lebih kepada menyerang orang. Bedanya apa, Sir? Sama yang satir kemarin. Bedanya adalah kalau yang sekarang ini benar-benar gamblang, ya. Jadi yang di sini itu benar-benar menganggap orang lain itu sama sekali nggak punya kelebihan. Yang benar dia doang. Kayak siapa ya? gua nggak mau julid ya. Cuman kira-kira seperti itulah. Pokoknya di mata dia itu orang tuh nggak ada bagusnya, yang bener dia doang. Orang tuh nggak ada kerennya, yang keren dia doang. Orang itu nggak ada pinternya, yang pinter dia doang. Ya, gua tidak menyebutkan siapapun di sini karena gua tidak menyebutkan nama. Tapi tipikal orang seperti itu di Indonesia ini banyak sekali ternyata ya. Dan gue juga bukan tipikal orang seperti itu. Kenapa? Karena gue merasa manusia bodoh. Terlihat dari muka gue ya. Kira-kira seperti itu ya. Teman-teman sekalian, satu catatan penting untuk humor atau jenis humor ini adalah digunakan pada situasi yang konfrontatif. Nah, ini menarik nih. Makanya gue bilang, jurus ini sangat lekat dengan orang-orang pendebat ulung ya dalam bidang politik. Contohnya di mana? Di semua program televisi yang ada program talk show politik, biasanya ini terjadi banyak banget. Di YouTube ada nge-share banyak banget tuh, tinggal cari tuh talk show yang ada di TV, lo lihat di YouTube banyak apa enggak. Nah, lo ambil dari sana. Jadi menurut gue nih, ya menurut gue pribadi teman-teman sekalian, contoh untuk yang kategori sinisme ini di televisi itu melimpah di mana-mana. Lo bisa cari dimanapun karena buat gua contohnya nggak akan pernah habis. Selama orang suka mendebat, lo akan terima hal ini. Gua nggak bisa bilang spesifik yang mana karena gua agak khawatir tidak semua orang bisa menerima pernyataan gua. Tapi kira-kira lo bisa lihat di program talk show politik, ya, yang mempertemukan beberapa narasumber dan terjadi pro dan kontra. Pada kondisi atau pada segmen yang sangat konfrontatif, biasanya humor-humor jenis ini akan keluar. Ini humor buat diketahui apa enggak sih? Iya. Tapi ketawanya kadang-kadang ketawa-ketawa ketawa-ketawa nggak ikhlas. Meskipun sebagai penikmat humor, buat gue semua yang di sana itu lucu semua. Buat gue semua itu lucu semua gitu. Tapi untuk orang yang tersasar atau orang menyasar, itu mungkin bukan kategori humor. Ya. Lagi-lagi maaf, gue tidak bisa menyebutkan sosoknya siapa, programnya apa, tapi gue hanya bisa bilang silahkan saksikan talk show politik yang ada di TV. Atau mungkin beberapa kanal YouTube milik akun-akun tertentu biasa menggunakan ini. Malah lagi-lagi gue nggak mau nyebut, takut nanti gue dianggap berpihak dan sebagainya. Ada beberapa pihak memang sengaja menggunakan pendekatan humor untuk mengkritik seseorang, ya. Lucu nggak, Sir? Buat gue lucu banget. Tapi mungkin untuk yang disasar nggak lucu mungkin. Tapi untuk yang melihat di posisi luar lucu. Gue memang bukan orang yang ada di lingkungan politik. Artinya apa? Artinya gue akan dengan leluasa mentertawakan siapapun yang ada di sana. Gitu. Tapi apakah gue pendukung salah satu? Gue bilang iya. Tapi gue nggak mau bilang siapa. Karena ketika gue bilang siapa takutnya gue dianggap representasi dari sosok tersebut. Gue nggak mau lah, gue biar aja gue dianggap sebagai humor saintis lah, humor apa istilahnya ya, kalau gue bilang kalau mau menganggap gue nih humorolog, gue agak takut sama sosok yang namanya Pak Yusuf Pranata. Takut dalam tanda kutip ya, karena menurut gue Pak Jaya lah
yang seorang sosok humorolog sejati. Gue belum sampai selevel itulah. Gue masih sekedar mencari siapakah gue sebenarnya dalam bidang humor. Kira-kira gitu. Nah, apa sih target dari humor sinisme ini? Targetnya adalah membuat sosok lawan bicara itu mati kutu, bahkan cemar. Bahaya nggak tuh? Ya, agak-agak bahaya buat gue. Ya, meskipun kalau gue nggak ada di posisi itu sebagai penonton, jujur ya, gue menikmati tuh program itu. Kenapa? Ada dua orang saling berseteru, ya, kadang lucu, kadang menggelikan, kadang bertanya-tanya maknanya apa ya gitu loh. Dan tertawa itu kan bukan berarti ada jokes yang disampaikan, teman-teman. Ada beberapa kondisi yang kita tahu ini orang sudah melakukan, tapi di dalam situ dia bilang dia tidak melakukan, dan dia mengeluarkan sejuta macam jurus untuk menolak tuduhan orang terhadap dia. Gue terus terang kadang-kadang memang suka jadi bagian dari penghakiman lewat program. Harusnya nggak boleh, ya. Tapi ketika ada orang yang sudah jelas-jelas melakukan yang dituduhkan tapi dia menolak dengan sejuta alasan, buat gua itu lucu banget tuh. Ketika dia berusaha untuk membela diri, mengeluarkan aturan, menyampaikan sanggahan, menyerang balik, nah itu bagian dari sinisme. Secara program, karena gua orang TV, gua bilang menarik. Karena lo bisa membuat penonton akan terpaku di depan layar kaca dan menyaksikan sampai selesai, ya. Tapi sebagai informasi, gue nggak bisa bilang tidak ada, informasi ada lah. Tapi mungkin jadi seolah-olah bias, ya, karena termakan oleh emosional dari masing-masing narsum tersebut. Bagus apa enggak? Bagus. Secara tayangan bagus, menghibur. Menghibur sama informatif itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Tapi untuk beberapa konsep program talk show yang melibatkan humor dan yang konfrontatif, gue mendapatkan dua hal tersebut. Informasi dapat, hiburan juga dapat. Meskipun hiburannya lebih kepada lihat orang berantem gitu loh, ya. Nah, humor sinisme ini sangat lekat ada di sana, dan membuat kita sebagai penonton itu cukup menikmati. Kalau gue suka emosi tuh saya lihat itu. Nah, itu sebaiknya kalau lihat tayangan, anggap aja bagian dari humor. Percaya sama gue, hidup lo akan jauh lebih ringan. Ketimbang begitu sesuatu di TV, lo tontonin, lo ikut emosi, lo ikut maki-maki, lo terlibat tuh dalam jebakan situasi konfrontatif yang ada di TV tersebut, ya. Kalau gue sih enggak, gue akan memilih untuk menertawakan tersebut. Kenapa? Karena itu bukan bidang bukan gue orang politisi, jadi gue bebas untuk menertawakan siapapun. Begitu kira-kira.